dapat hidayah masuk Islam kan kita tidak tahu siapa yang akan masuk Islam ya. Sehingga ini akan menjadi satu hal yang luar biasa pengaruh ini. Sehingga makanya kemudian ketika Al-Maidah 54 ini Allah sudah mengatakan ada kebangkitan kaum mu'alaf, maka inilah yang menjadi penyemangat kami ya. Contohnya saya, termasuk juga Ustadz Lasiman ya, salah satu penggiat dakwah mu'alaf. Ini yang membuat kita optimis bahwa ke depan ya yang akan membangkitkan Islam ya, yang akan meraih Islam wal muslimin, bisa jadi penggeraknya atau pelopornya ini adalah ya para ustadz atau para kiai yang dulunya adalah mu'alaf kan gitu. Nah kalau saya kan bukan mu'alaf lagi sebenarnya. Masuk Islamnya ada tahun 94 kan nggak disebut mu'alaf lagi ya jadi saya ini mu'alaf dulu tahun 94 ya, tapi sekarang sudah enggak. Tapi kan dulunya dari kalangan mu'alaf gitu ya. Nah inilah yang sedang kita gagas bunda semuanya, sehingga kemudian kita membina mu'alaf itu sekarang konsepnya udah bukan lagi sekedar ayo kamu mu'alaf gimana caranya bisa sholat ya, gimana caranya kamu bisa baca Al-Quran, gimana caranya kamu bisa misalnya jadi imam sholat, udah bukan itu ya. Ini basic yang harus udah bukan target utama, bukan. Ini sudah menjadi ritual yang memang harus dikuasain gitu. Jadi kalau jadi Islam nggak bisa sholat, ngapain jadi Islam kan gitu. Udah jadi Islam nggak bisa baca Al-Quran, buat apa jadi Islam kan gitu. Jadi ini bukan target pembelajaran. Target utama kita memberikan pembelajaran pada mu'alaf adalah bagaimana menjadikan si mu'alaf ini satu ya, betul-betul bisa hidup ya dalam konsep jamaah ya. Artinya apa? Karena Islam ini kan satu jamaah kesatuan yang disebut dengan konsep ukhuwah Islamiyah. Jadi bagaimana seorang mu'alaf itu bisa masuk ke dalam jamaah besar kaum muslimin ini. Ketika dia bisa masuk menjadi bagian di dalamnya, maka dia akan selamat kan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia masuk nggak bisa masuk ke dalamnya, ya maka dia akan jadi mu'alaf selamanya, Bu. Ya saya ambil contoh gampangnya mu'alaf yang nggak bisa masuk ke dalam sistem jamaah Islamiyah ya, tapi bukan jamaah Islamiyah yang teroris, bukan. Maksudnya itu sistem kejamaan Islam ini adalah mu'alaf yang 20 tahun yang lalu dia syahadat, sekarang masih ngutak-ngutik, belum bisa baca Al-Quran, bacaan sholat masih belum hafal ya toh. Kemudian mobilnya 5 tapi belum pernah umroh misalnya kan gitu. nggak ada greget ya supaya perkembangan Islamnya ini bisa betul-betul muncul. Nah ini mu'alaf yang gagal move on kalau bahasa anak zaman sekarang. Nah bagaimana kita mendidik mu'alaf ini? Kamu harus tahu setelah kamu jadi Islam ini, muslimin sedunia ini adalah saudara kamu. Bagaimana kamu bisa tampil mengharumkan nama Islam di tengah-tengah mereka yang sudah menjadi Islam dari lahir. Nah ini yang saya maksud. Secara material, secara jabatan saya pernah merasakan semua dulunya seperti itu. Dan kalaupun saya kadang drop itu bukan masalah itu, bukan, tetapi hanya karena masalah berpisah dengan anak-anak ya Pak ya. Saya tidak membayangkan ketika itu akan begini jadinya. Waktu saya sudah memang hijrah, sebelum hijrah itu saya belajar dulu 1 tahun itu, saya sudah baca-baca buku, saya sudah ini banyak tanya-tanya sama ini, dan untuk konsekuensinya yaitu memang kalau pisah dengan suami itu harus, karena kita berbeda keyakinan, kalau masih bersama-sama itu zina hukumnya. Nah, itu saya sudah mempersiapkan lahir batin Pak. Insya Allah saya waktu itu saya sudah Bismillah, saya mantapkan insya Allah betul-betul Allah akan mengaturnya untuk kehidupan kita itu. Nah, terima kasih sekali Ustadz atas ilmunya yang diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah, bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khairan dan insya Allah kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan atau entah ketemunya besok di surga atau bagaimana, wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah. Kami akhiri bila taubat wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.